Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi mati gaya dan Anies the real leader. Agak sulit bagi publik untuk tidak membanding-bandingkan kualitas kepemimpinan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Presiden Joko Widodo. Tak bisa ditutup-tutupi lagi. Seperti sebuah panggung drama, tabir pencitraan sudah terbuka lebar. Publik bisa langsung melihat realitas di belakang panggung. Dan inilah wajah asli dari kualitas seorang Jokowi. Benar seperti dikatakan oleh Benjamin Bland dari lembaga pemikir atau think tank Lowy Institute, Sydney, Australia. Wabah COVID-19 mengungkap celah kualitas Jokowi sebagai seorang pemimpin sebuah pemerintahan. Kualitas kepemimpinannya ad hoc atau terbatas, dan kurangnya pemikiran strategis dalam pemerintahan. Begitu tulis Ben Bland dalam artikel berjudul COVID-19, Crisis Reveals Cracks in Jokowi's Ad Hoc Politics. Analisis Bland ini membantu kita untuk memahami mengapa kebijakan yang diambil Jokowi sering sekali membingungkan. Berubah-ubah dan sangat kentara diputuskan secara tidak matang. Tanggal 16 Maret Jokowi memutuskan penanganan corona diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung bergerak cepat. Pada hari itu juga Anies mengambil keputusan membatasi operasional bus Transjakarta dan juga MRT. Tujuannya agar ada efek kejut. Warga mulai membatasi aktivitas keluar rumah. Kebijakan itu jelas tidak populer. Penumpang menumpuk di halte, kecaman kepada Anies berhamburan, termasuk dari juru bicara presiden. Tetapi itulah risiko seorang pemimpin harus berani mengambil kebijakan yang tidak populer. Tidak usah terlalu memikirkan kecaman publik. Selama ini dia juga yakin kebijakannya bermanfaat untuk kepentingan umum, apalagi kondisi sedang sangat darurat. Pembatasan keluar rumah, kerja dari rumah, dan meniadakan kegiatan yang melibatkan publik secara besar adalah salah satu yang efektif untuk mencegah penyebaran virus. Anies pun juga meminta sekolah dan rumah-rumah ibadah ditutup. Melihat langkah Anies, istana mulai was-was. Tampak sekali cara berpikir istana sangat politis. Mengabaikan situasi darurat, menganggap langkah Anies sebagai upaya untuk mencuri panggung. Sikap itu tidak terlalu mengherankan. Sejak wabah merebak di Wuhan, China, pemerintah terkesan menganggap enteng. Sangat yakin Indonesia kebal dengan COVID-19. Ketika ada seorang peneliti dari Harvard University mengingatkan bahwa secara teori virus sudah menyebar di Indonesia, Menkes Terawan malah menantang, dia minta dibuktikan. Presiden Jokowi dengan gagah menawarkan bantuan untuk China. Dalam rapat kabinet, Jokowi meminta para menterinya memaksimalkan kegiatan konferensi dan pariwisata di Indonesia. Berharap musibah di sejumlah negara itu bisa menjadi berkah bagi Indonesia. Pemerintah bahkan menggelontorkan 72 miliar rupiah bagi para influencer. Tugasnya menarik wisatawan yang batal ke China, Jepang, dan juga Korea Selatan untuk berkunjung ke Indonesia. Tanggal 17 Maret, sehari setelah pembatasan operasional kendaraan umum di Jakarta, Jokowi mengutus Mendagri Tito Karnavian menemui Anies Baswedan. Dalam pertemuan itu, Tito mengingatkan Anies kewenangan melakukan lockdown ada di tangan pemerintah pusat. Tampaknya istana melihat ada tanda-tanda instruksi Jokowi agar Pemda tidak melakukan lockdown tidak dipatuhi. Apapun namanya, berbagai kebijakan yang diambil oleh Anies menuju ke arah lockdown. Mulai dari sini publik sesungguhnya bisa melihat kualitas kepemimpinan Anies. Publik, terutama kalangan pengamat kebijakan publik, praktisi kesehatan, dan kalangan medis, menilai lockdown merupakan langkah yang paling tepat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Seruan untuk melakukan lockdown malah dilawan oleh istana dengan mengerahkan buzzer. Semua wacana tentang perlunya lockdown langsung mereka hajar. Bahkan termasuk seruan dari sejumlah figur yang selama ini dikenal sebagai pendukung Jokowi. Istana membuat framing seruan lockdown membawa agenda terselubung menjatuhkan pemerintah. Jubir istana menyebut para pengejam pemerintah sebagai para pecundang politik. Lockdown yang dilakukan sejumlah negara mulai dari China, Inggris, bahkan sampai dengan Amerika Serikat adalah langkah drastis untuk mencegah penyebaran virus. Dampaknya pun memang sangat besar.
secara ekonomi, sosial, dan tak tertutup dampak politik. Tapi itu harga yang harus dibayar oleh seorang pemimpin. Langkah itu dalam bahasa seorang ahli clinical epidemiologi, Dr. T. Fauzia Tiasuma, seperti menutup benteng, sehingga musuh tidak bisa masuk. Langkah Jokowi memutuskan untuk tidak lockdown, membuat musuh masuk ke dalam benteng. Jelas sekarang perang melawan musuh yang tidak kelihatan itu berlangsung di dalam benteng. Dengan sifat COVID-19 yang cepat menular, situasinya saat ini seperti kita berperang melawan mutan. Bila tentara kita yang digigit mutan, otomatis berubah menjadi pasukan musuh. Sialnya, musuh itu tidak terlihat membahayakan. Mereka bisa saja tetangga, keluarga, anak, suami, ataupun orang tua kita sendiri. Semuanya sudah terlambat karena keputusan Jokowi. Sebagai panglima perang melawan corona, seharusnya prioritas Jokowi menyatu padukan semua kekuatan pasukan. Mereka harus bahu-membahu melawan musuh, jangan dipecah belah atau malah dimusuhi. Ibarat pepatah, buzzer menggonggong, Anies berlalu. Dia terus melangkah. Anies meminta perkantoran di Jakarta tutup selama 14 hari. Praktis, walau tidak dinyatakan lockdown, Jakarta sudah tertutup dari berbagai aktivitas publik. Dia sering menyebutnya sebagai limited movement, membatasi pergerakan manusia. Sebagai antisipasi berbagai dampak kebijakannya, terutama dampak ekonomi terhadap pekerja informal, Anies menyiapkan bantuan uang tunai untuk 1,1 juta warganya. Langkah terakhir yang menyedot perhatian publik adalah keputusannya mengubah hotel-hotel milik Pemprov DKI menjadi rumah sementara bagi para pekerja medis. Semua kebutuhan mereka mulai dari makan, minum, sampai kendaraan ke tempat mereka bekerja disediakan oleh Pemda secara gratis. Sebelumnya, Anies juga memberi insentif Rp250.000 per hari bagi tenaga medis di Jakarta. Langkah ini mengundang pujian publik dan membuat para pekerja medis haru biru. Mereka adalah pasukan tempur yang berada di garda terdepan, tapi keselamatannya diabaikan. Beberapa orang dokter dan tenaga medis telah gugur karena keterbatasan APD dan juga kelelahan kerja. Tragisnya, alih-alih mendapatkan support, banyak tenaga medis yang tidak bisa pulang ke rumah. Mereka ditolak pulang oleh keluarga dan tetangga, takut membawa pulang virus. Situasi ini membuat mental mereka drop. Pasukan mengalami demoralisasi. Tragedi. Aib bagi sebuah bangsa yang tidak bisa menghormati dan menghargai para pahlawan kemanusiaan. Mereka berjibaku menyelamatkan dan melindungi nyawa kita semua. Kita enak-enakan santai di rumah, tapi kita malah menolaknya, menjauhinya. Dalam situasi darurat, akal sehat sering tidak bisa digunakan. Anies memang beda. Dia menunjukkan diri sebagai komandan yang melindungi, mengayomi anak buahnya di medan pertempuran. Mereka bisa fokus di medan tempur, akomodasi, logistik, dan keluarga pun aman. Dia tidak hanya mengambil langkah konkret, tapi dia juga mengangkat moral pasukan. Secara tulus menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pahlawan kemanusiaan itu. Anies menulis surat dalam kop resmi seorang gubernur, posisi formal sebagai pemimpin rakyat Jakarta. Surat diletakkan di meja sebuah kamar di Hotel Grand Cempaka. Itu membuat kaget seorang tenaga medis. Ketika masuk kamar, dia menemukan surat itu. Dibuka, dibaca, dan tak mampu membendung air mata. Videonya viral, sukses membuat mewek orang se-Indonesia. Jika Jokowi masih terus melihat berbagai kebijakan Anies dari kacamata politis, dia pasti bakal mati gaya. Seorang Presiden Jokowi jelas. Sebagai presiden, Jokowi jelas punya semua sumber daya jauh di atas Anies. Dia bisa berbuat jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Anies. Tinggal perintah. Kalau saja sejak awal perintah Jokowi jelas dan tegas, sesungguhnya dia bisa mengklaim semua kerja yang dilakukan oleh Anies dan para kepala daerah lain. Kalau sukses tinggal klaim, kalau berantakan tinggal salahkan. Toh perintahnya sudah jelas. Sayangnya publik sejak awal menangkap adanya kesan rivalitas. Publik sekarang sedang menunggu kapan Jokowi turun ke lapangan. Seperti biasa dia lakukan dalam beberapa peristiwa bencana. Dengan foto-foto ikoniknya di wilayah bencana, sangat membekas di ingatan publik.